Definisi uji ANOVA. Uji ANOVA atau analisis varians adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Uji ANOVA juga merupakan bentuk uji hipotesis statistik di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferentif. Berikut ini adalah tujuan dan fungsi uji ANOVA. Tujuannya yaitu menguji rata-rata populasi dan menguji sama atau tidaknya varians. Untuk fungsi sendiri, yang pertama digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel dan untuk membandingkan rata-rata populasi bukan ragam populasi. Selanjutnya, syarat uji ANOVA. Yang pertama, memiliki variabel independen dengan data berjenis nominal atau ordinal. Yang kedua, memiliki variabel dependen dengan data interval atau ratio. Dan yang ketiga, jika data pada variabel independen dalam bentuk interval atau ratio, maka harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Selanjutnya adalah asumsi dasar uji ANOVA, yaitu distribusi data harus normal. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variabel yang sama pula, dan hendaknya sampel diambil secara acak dan atau tidak berhubungan satu sama lainnya. Berikut adalah klasifikasi uji ANOVA, yaitu pertama ANOVA one way yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Yang kedua ANOVA two way didasarkan pada pengamatan lebih dari atau sama dengan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan varians. Keputusan uji ANOVA. Apabila nilai sig lebih dari alfa, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya perbedaan rata-rata dari kelompok yang dibandingkan. Sebaliknya, jika nilai sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan. Berikut ini adalah langkah-langkah uji ANOVA one way dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya adalah contoh kasus. Berikut ini adalah data kuesioner terkait tingkat stres atau beban kerja mental mahasiswa FKM untuk 3 jurusan yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat sebanyak 10 responden dari tiap masing-masing jurusan. Dari contoh kasus tersebut ditentukannya H0 tidak ada perbedaan tingkat stres atau beban kerja mental mahasiswa FKM untuk 3 jurusan yang berbeda dan HA-nya itu terdapat perbedaan. Dan untuk kriteria pengujiannya, jika nilai probabilitasnya alfa lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah praktik SPSS dari contoh kasus tersebut. Oke, kita lanjut langsung ke praktek SPSS. Langkah pertama kita masukkan data atau input data dulu ya yang telah dibuat. Oke, di sini udah ada data yang kita buat sebelumnya. Di sini ada tingkat stres. Variabel pertama itu tingkat stres. Tingkat stres atau beban kerja mental mahasiswa FKM ya. Kemudian variabel kedua itu ada 3 jurusan FKM. Di sini yang pertama ada IKM, kedua Kesling, ketiga Gizi. Oke, kita lanjut saja langsung ke praktek uji ANOVA-nya, atau kita langkah pertama itu kita cari normality dan homogeneity-nya dulu. Di sini kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih export. Ya, di sini kita masukkan variabel tingkat stres ke dependent list, kemudian jurusan ke factor list. Setelah itu kita klik statistik ini, 95% ya, benar ya, continue. Lalu kita klik plots. Nah, di plots ini kita
hilangkan centang stem and leaf, kemudian centang normality, dan kita centang untransformed. Ya, kemudian continue. Oke. Ya, ini dia yang setelah keluar ya. Setelah keluar atau outputnya. Nah, di sini kita dapat tabel normality dan tabel homogeneity-nya. Nah, yang tabel normality ini menunjukkan bahwa ketiga kelompok sampel yaitu IKM, Kesling, dan Gizi itu memiliki signifikansi yang berturut-turut sebesar 0,091, 0,200, dan 0,133. Dari hasil keseluruhan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa signifikansi seluruh jurusan lebih dari 0,05. Yang ini ya signifikansinya. Nah, yang artinya distribusi data normal. Maka data yang diambil dinyatakan tidak terjadi penyimpangan dan layak untuk dilakukan uji ANOVA. Nah, kemudian pada tes homogeneity-nya, nah ini bertujuan menguji berlaku tidaknya asumsi untuk ANOVA, yaitu apakah ketiga kelompok sampel mempunyai variansi yang sama. Uji keseragaman variasi menunjukkan probabilitas atau signifikansi seluruh sampel adalah 0,087, yang ini ya, yang berarti signifikansi 0,087 lebih dari 0,05. Maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima, yang berarti asumsi bahwa ketiga varian populasi adalah sama atau homogen dapat diterima. Nah, kita lanjutkan kepada uji ANOVA-nya. Kita kembali kepada dataset. Kita di uji ANOVA ini kita memilih analyze, kemudian compare match, kemudian unweigh ANOVA. Nah, kembali lagi kita masukkan lagi ya variabel ini, tingkat stres ke dependent, kemudian jurusan ke faktor. Selanjutnya kita klik post hoc, kita centang LSD, continue. Oke. Nah, di sini kelihatan tabel ANOVA sama tabel post hoc testnya ya. Nah, tabel ANOVA di sini itu menunjukkan nilai probabilitas atau signifikansi adalah 0,139, yang ini. Nah, hal ini berarti signifikansi besar dari 0,05. Maka H0 juga diterima, yang artinya ternyata tidak ada perbedaan rata-rata antara ketiga kelompok jurusan yang diuji. Maka tidak ada perbedaan tingkat stres atau beban kerja mental mahasiswa FKM untuk tiga jurusan berbeda. Kemudian lanjut ke tabel post hoc ini. Nah, post hoc ini merupakan uji kelanjutan dari uji ANOVA tadi ya. Jika hasil yang diperoleh pada uji ANOVA adalah H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan antara tiap kelompok, pada uji ANOVA sebelumnya menunjukkan H0 diterima. Namun, karena uji ANOVA menunjukkan H0 diterima, maka uji post hoc menunjukkan ada kelompok jurusan FKM yang memberikan pengaruh pada perbedaan tingkat beban mental. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel post hoc yang tidak menunjukkan tanda bintang, sebagai penanda bahwa terdapat kelompok yang signifikan. Oke. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil, jika nilai probabilitas alfa lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dalam kasus ini alfa menunjukkan 0,139, yaitu di sini ya. Ini hasil akhir ANOVA-nya, menunjukkan alfanya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,139. Maka H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan tingkat stres atau beban kerja mental mahasiswa FKM untuk tiga jurusan yang berbeda. Ya, terima kasih.